Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, serta situasi terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Dan saya pun mengingatkan kembali juga terhadap kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Kita langsung saja, Wak Geng, terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap manusia sebiji itu. Saya akan mengarah terhadap manusia sebiji itu. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang akan terjadi terhadap diri dia. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu menyikapi setiap kartu yang saya ambil secara acak nanti. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang ada di dalam kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang informasi yang bersifat negatif? Kita langsung saja, Wak Geng, terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap sesuatu hal, di mana sesuatu hal itu berhenti secara otomatis. Berhenti secara otomatis. Kata the death dan kata situasi kematian. Untuk pertama kali kartu ini yang muncul. Belum apa-apa, pertama kali loh, Wak Geng. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia sebiji
itu. Saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, Wak Geng. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya pun meminta izin terhadap diri kamu agar diri kamu dengan diri saya bisa sama-sama terkoneksi. Baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Di saat diri saya menarik posisi energi kamu, saya pun memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini situasi yang sedang kamu rasakan merupakan situasi kehancuran atau situasi kematian? Saya ingin bertanya sekali lagi. Apakah untuk saat ini kamu merasakan apa yang kamu terima dan apa yang sedang kamu pikirkan merupakan suatu situasi kehancuran dan situasi kematian? Pertanyaan kedua, apakah diri kamu merasakan sesuatu hal di mana ketika diri kamu merasakan sesuatu hal tersebut penuh dengan tanda tanya, penuh dengan hal misterius? Saya ingin bertanya, Wak Geng, dua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup diri kamu yang menjawabnya. Kenapa saya ingin memberikan kedua pertanyaan tersebut? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Benar-benar ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang benar-benar sudah pasrah, seseorang yang benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa, seseorang yang benar-benar sudah berpikiran bodoh amat dan sudah berpikiran semuanya hancur. Ini yang saya kategorikan terhadap diri kamu. Seharusnya kamu harus bisa mengambil sisi positif terhadap apa yang sedang kamu terima. Seharusnya diri kamu mengambil sisi positif terhadap hal yang sedang kamu terima untuk saat ini. Karena bagi saya, suatu kehancuran ataupun suatu situasi kematian yang sedang kamu rasakan untuk saat ini, itu merupakan awal terhadap kehidupan diri kamu agar kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik, bisa diubah atau dibaharui oleh alam semesta. Kamu jangan berpikiran semuanya sudah hancur. Jangan, Wak Geng. Itu awal dari lembaran baru terhadap kehidupan kamu untuk kedepannya. Karena secepatnya atau dalam waktu dekat, situasi kematian itu segera dibaharui oleh alam semesta, Wak Geng. The death, kematian, dibangkitkan dari rasa kematian, diberi kebahagiaan dari rasa kesedihan. Ini, Wak Geng. Memang untuk saat ini diri kamu masih mempertanyakan terhadap hal yang begitu sangat misterius dan masih mempertanyakan kenapa manusia yang pernah mengabaikan diri kamu pergi tanpa ada komunikasi dan pergi mengabaikan diri kamu. Biarkan saja dia pergi. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, kepergian diri dia merupakan awal terhadap kehidupan diri kamu untuk
mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, seakan-akan kemunculan kartu ini mengisyaratkan terhadap pemikiran dia, mengisyaratkan terhadap perasaan dia, dan mengisyaratkan terhadap situasi jiwa spiritual dia. Seakan-akan semuanya hambar. Seakan-akan semuanya tidak terarah dan seakan-akan semuanya tidak memiliki tujuan. Hanya suatu permainan yang dia mainkan, tetapi ketika diri dia mempermainkan permainan tersebut, dia tidak tahu permainan itu memberikan diri dia suatu kebahagiaan dan keuntungan. Dia tidak tahu, Wak Geng. Dia hanya mengikuti air mengalir, di mana air mengalir itu membawa diri dia terus-terusan untuk menikmati suatu kepuasan. Dia tidak tahu di mana ujung air itu mengalir. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun bisa saja mengarahkan diri dia terhadap situasi atau suatu kabar yang akan membuat diri dia merasa terkejut. Ada suatu kabar yang akan dia terima dalam waktu dekat ini, Wak Geng. The death. Suatu kabar kematian atau suatu kabar duka dari orang yang dia sayangi. Ini dia, Wak Geng. Atau bisa saja dalam waktu dekat ini, kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, diri kamu akan menerima suatu kabar di mana kabar itu letaknya terhadap manusia sebiji itu berupa kabar duka. Ini, Wak Geng, the death, kartu kematian untuk pertama kali. Di sisi lain pun, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Scorpio-nya dan mengaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini? Untuk saat ini, dia sedang berpikiran bagaimana caranya melakukan suatu kelicikan agar diri dia mendapatkan kestabilan. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Cancer-nya dengan mengaitkan kartu yang saya pegang ini, untuk saat ini ada situasi perselisihan yang sedang dia terima. Ada suatu perselisihan yang sedang dia terima untuk saat ini, di mana situasi perselisihan ini berkaitan terhadap posisi keuangannya. Karena untuk saat ini, ketika diri saya berusaha untuk melihat keadaan keuangan dia tidak nyaman, sedang terpurukkah, atau memang keadaan keuangan dia ini memberikan suatu pertengkaran terhadap manusia yang berdampingan terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Pisces-nya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, masih ada satu hal yang dia sembunyikan. Satu hal yang dia sembunyikan ketika mengabaikan diri kamu, satu hal yang dia sembunyikan ketika diri dia berdampingan terhadap pihak lain ataupun tidak berdampingan terhadap pihak lain. Karena yang saya lihat, satu hal yang dia sembunyikan ini
akan mengarah terhadap situasi yang akan membuat diri dia menyesal. Ada, Wak Geng. Situasi tersebut akan mengarahkan diri dia di dalam situasi yang begitu sangat menyesal. Kita lihat kartu di berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus terhadap posisi energi kamu. Tadi saya sempat berbicara terhadap diri kamu di awal pembicaraan saya, bahwasannya kamu beranggapan situasi yang sedang kamu terima ini merupakan suatu situasi kehancuran terhadap diri kamu. Kamu jangan beranggapan seperti itu. Karena apa yang kamu rasakan itu merupakan awal agar diri kamu bisa mendapatkan suatu keseimbangan hidup untuk kedepannya. Kamu jangan beranggapan, Wak Geng. Buang pemikiran negatif kamu, fokus untuk kedepannya. Karena The Temperance ini, kamu masih memiliki suatu keseimbangan hidup. Kamu akan dibantu oleh angel, dan angel akan mengarahkan kehidupan kamu menjadi lebih baik. Baik secara keuangan, baik secara asmara, baik secara pekerjaan. Sebenarnya diri kamu itu memiliki aura positif yang begitu sangat besar. Tetapi aura positif tersebut kamu lenyapkan dari pemikiran kamu yang selalu pesimis. Kamu masih memiliki satu harapan untuk menikmati kehidupan ke depannya. The Temperance Angel. Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, kemunculan kartu The Temperance ini justru berbicara terbalik terhadap diri dia. Berbicara terbalik terhadap diri dia. Kenapa saya mengatakan berbicara terbalik terhadap diri dia? Karena memang angel sudah membuktikan terhadap diri dia bahwasannya kelicikan yang pernah dia lakukan, kelicikan yang pernah dia berikan terhadap orang lain, sehingga diri dia mengabaikan orang lain, serta orang lain menerima suatu kesedihan, angel membuat kondisi kehidupan dia awal dari suatu kehancuran. Dia sendiri yang membuatnya, Wak Geng. Dia sendiri yang memperlakukan hal tersebut. Ini dia. Angel tidak menyetujui terhadap apa yang dia lakukan untuk saat ini. Angel. Kalau saya mencoba untuk menarik ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Aries, Leo, dan Sagittarius, untuk saat ini diri dia hanya bisa mengharapkan suatu bantuan dari pihak lain. Kalau saya mencoba untuk menarik dari zodiak Leonya, dengan kemunculan kartu The Temperance ini, Wak Geng, ada sesuatu hal yang sedang dia prioritaskan. Ada sesuatu hal yang sedang dia prioritaskan untuk saat ini. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Aries-nya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, ada satu energi yang sedang memperlakukan diri dia di luar dari situasi bayangan dia. Di luar dari situasi ekspektasi dia. Kita lihat
kartu bagian keduanya. Muncul kartu ini. The Two of Coin. The Two of Pentacles. Seseorang yang memiliki dua koin baik dari kiri ataupun kanan. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini membuat diri dia hanya bisa berpikir tetapi diri dia tidak mampu mengeksekusikannya. Ibaratnya dalam situasi kebingungan. Bingung untuk melangkah, bingung untuk mengeksekusikan. Karena semuanya yang saya rasakan hanya sekedar omong kosong terhadap diri dia. Mengawali suatu permainan, tetapi permainan tersebut tidak tahu di mana ujungnya. Dia tidak tahu apa tujuan dia. Hanya berputar-putar, wak geng. Menikmati kepuasan, memberikan materi. Ketika memberikan materi, dia berpikiran situasi kematian. Ini, wak geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of the Discs. Dimana kemunculan Price of the Discs ini, seseorang yang mengendalikan diri dia agar diri dia menuruti semua apa yang diminta oleh seseorang ini. Mau ke kanan, ikut. Mau ke kiri, ikut. Ini yang sedang dia rasakan. Apakah pihak ketiga yang berusaha untuk mengendalikan diri dia atau memang ada pihak lain? Setidaknya ada satu energi yang selalu berusaha untuk mengendalikan manusia tersebut agar manusia tersebut bisa dimanfaatkan, agar manusia tersebut bisa menerima situasi kematian secara fisik, situasi kematian secara aspek yang lain. Kalau saya menutup kartu The Death, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang mengikat seseorang. Dimana ketika 8 pedang ini mengikat seseorang, yang diterima adalah tekanan, yang diterima adalah kebuntuan. Tekanan batin dan kebuntuan. Dengan kata lain, Price of the Discs. Seseorang yang mengendalikan manusia sebiji itu, tujuannya cuma satu. Agar manusia tersebut selalu ditekan. Secara keuangan, secara pekerjaan, dan secara aspek lain. Untuk saat ini, manusia tersebut selalu ditekan, wak geng. Agar bisa memberikan semua kesempurnaannya terhadap pihak yang berdampingan terhadap manusia tersebut. Berarti dengan kata lain, kemunculan kartu The Temperance, kartu Angel, membuktikan dan membuka bahwasannya orang yang dia pilih bukan orang yang terbaik. Justru orang yang membuat diri dia berada di dalam kematian. Kalau saya menutup keempat kartu ini, mengangkat kartu ini, seakan-akan ada seseorang yang akan pergi untuk selamanya dalam waktu dekat ini. Ada seseorang yang akan pergi untuk selamanya dalam waktu dekat ini. Saya tidak tahu apakah manusia yang pernah kamu fokuskan atau pihak ketiga atau pihak lain. The Death dalam waktu dekat ini, wak geng. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu beberapa pedang yang dipegang oleh satu orang. Kalau saya menarik satu pedang saja terhadap kemunculan kartu ini, kelicikan,
untuk mendapatkan suatu kestabilan akan dia permainkan dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Masih ada satu kelicikan yang ingin dia rencanakan dalam waktu dekat ini. The Lovers. Wow. Berarti dengan kemunculan kartu The Lovers ini yang berbuat licik adalah pihak ketiga. Pihak ketiga berencana menjalin suatu hubungan terhadap orang lain di atas hubungan yang dia jalin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Karena saya melihat pihak ketiga untuk saat ini berencana untuk berbuat licik, karena memang manusia sebiji itu tidak lagi memberikan suatu kebahagiaan, tidak lagi memberikan suatu kenyamanan, dan tidak lagi memberikan suatu materi. Lagi-lagi pihak ketiga yang diuntungkan. Saya tidak tahu manusia sebiji ini termasuk kategori yang goblok atau bodoh atau bagaimana bla bla bla, Wak Geng. Saya cuman fokus terhadap posisi energi kamu. Posisi energi kamu pun akan ada keseimbangan hidup. Kita lihat kartu terakhir, sakit hati. Kemunculan kartu terakhir sebagai kartu penutup, saya melihat dalam waktu dekat ini akan ada perasaan yang akan tersakiti dari perbuatan kelicikan, yang dimana perbuatan kelicikan ini suatu hubungan yang tidak bisa lagi dipertahankan dan akan menjalin hubungan terhadap pihak lain. Ini dakwah, geng. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana satu kesimpulan itu apa yang sedang dipikirkan oleh pihak manusia sebiji itu dan apa yang akan dia rasakan dalam waktu dekat, hati yang tersakiti, dan situasi kematian. Ini, Wak Geng. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.